Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenankan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Miftah Nur Anissa, rekan kerja saya Nur Ahmad Riyadi dan Luna Purwitasari. Di sini kami akan mengulas artikel mengenai service quality dan kepuasan konsumen, studi empiris dan implikasinya pada toko online. Pokok bahasan materi pada artikel yang kita bahas, yang pertama itu ada identitas artikel, yang kedua latar belakang, yang ketiga variabel penelitian, yang keempat hipotesis penelitian, yang kelima metode penelitian, dan yang keenam hasil, implikasi, dan keterbatasan peneliti. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kerja saya Nur Ahmad Riyadi. Judul artikelnya Service Quality dan Kepuasan Konsumen, Studi Empiris dan Implikasinya pada Toko Online. Penulisnya Arie Setianingrum dan Helina Hidayat. Nama jurnalnya Ilmiah Manajemen, volume ke-6. Dan yang terakhir, tahun dan tanggal terbit artikelnya tanggal 2 Juni tahun 2016. Yang kedua ada latar belakang. Di sini menjelaskan perkembangan teknologi dan informasi yang pesat, gadget khususnya smartphone saat ini tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, namun juga sebagai alat untuk menjelajahi dunia maya. Kehadiran internet yang dapat diakses melalui smartphone semakin memudahkan individu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk berbelanja produk secara online. Di Indonesia, bisnis online shopping terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu seiring dengan peningkatan jumlah pengguna internet yang mencapai 93,4 juta di tahun 2015 dan 77% dari penggunaan internet digunakan untuk mencari informasi mengenai produk dan berbelanja online. Perkembangan bisnis online shopping mendorong pada semakin ketatnya persaingan dan pelaku bisnis online perlu merancang strategi untuk dapat sukses memenangkan persaingan dan menjangkau jumlah pelanggan yang lebih banyak. Service quality diidentifikasi sebagai determinan utama bagi kesuksesan perusahaan, baik perusahaan yang beroperasi secara fisik maupun online, karena service quality berhubungan erat dengan kepuasan, retensi, dan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Skala SERQUAL yang mencakup tanggap, reliability, responsiveness, asuran, dan empati banyak digunakan peneliti terdahulu dalam menganalisis service quality dalam konteks layanan online. Namun, pengaruh service quality pada kepuasan konsumen dalam konteks layanan online lebih banyak diteliti pada toko online yang sudah memiliki reputasi dan sudah lama beroperasi. Sedangkan penelitian pada toko online baru yang belum lama beroperasi relatif belum banyak dieksplorasi lebih jauh oleh penelitian terdahulu. Tujuan utama penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dimensi-dimensi service quality yang mencakup tanggap, reliability, responsiveness, asuran, dan empati
pada kepuasan konsumen dalam konteks toko online. Penelitian ini juga menemukan bahwa dimensi asuran berpengaruh negatif pada kepuasan konsumen terhadap toko online. Selanjutnya, di sini saya Miftah Nuranisa akan melanjutkan materi dari rekan kerja saya mengenai variabel pada artikel yang kita bahas. Menurut Parasuraman, service quality secara umum dikonseptualisasikan sebagai rentang perspektual relatif antara harapan dan evaluasi pelanggan mengenai pengalaman menggunakan jasa atau layanan. Nah, service quality ini mengukur harapan pelanggan mengenai apa yang seharusnya diberikan perusahaan pada pelanggan dan persepsi pelanggan mengenai bagaimana penyedia jasa atau layanan itu berkinerja sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Nah, pada konteks layanan online, service quality ini diistilahkan dengan e-service quality. E-service quality ini merupakan evaluasi dan penilaian pelanggan secara keseluruhan mengenai keunggulan dan kualitas pengiriman layanan secara online pada lingkungan virtual. Skala service quality ini saat ini digunakan tidak hanya pada konteks kualitas layanan secara fisik saja, namun juga diperluas pada konteks kualitas layanan secara online. Untuk variabel yang kedua yaitu konsep kepuasan konsumen. Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen terhadap suatu perusahaan atau produk itu sangat ditentukan dari pengalaman konsumen terhadap perusahaan atau produk tersebut. Kepuasan konsumen menjadi kunci kesuksesan dan keberlangsungan suatu perusahaan. Pelanggan yang puas itu umumnya akan membeli ulang produk, membeli lebih banyak produk, membeli sering produk, dan loyal pada produk. Bahkan pelanggan akan merekomendasikan produk pada orang lain. Sedangkan pelanggan yang tidak puas itu umumnya akan memberikan komplain dan menciptakan komunikasi dari mulut ke mulut yang negatif pada orang lain. Variabel yang ketiga yaitu pengaruh dimensi-dimensi service quality pada kepuasan konsumen. Menurut beberapa para ahli, dalam konteks jasa secara umum, penelitian terdahulu menemukan bahwa service quality itu menjadi salah satu determinan utama dari kepuasan konsumen. Dan dalam konteks yang lebih spesifik, sejumlah peneliti menemukan bahwa service quality itu berpengaruh positif pada kepuasan pelanggan di lingkungan online. Pada penelitian ini menggunakan 5 dimensi service quality yang dikembangkan oleh Parasuraman pada tahun 1988 yang mencakup tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati dalam menganalisis pengaruh service quality terhadap kepuasan konsumen pada konteks toko online. Dalam dimensi tangible itu menggambarkan fasilitas, peralatan, dan tampilan fisik personil. Kemudian, dimensi reliability itu menggambarkan kemampuan untuk melakukan layanan yang dijanjikan secara handal dan akurat. Kemudian, dimensi responsiveness itu menggambarkan kesediaan untuk membantu pelanggan dan menyediakan layanan yang cepat. Selanjutnya, dimensi assurance itu berkaitan dengan pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan untuk mendorong kepercayaan dan keyakinan pelanggan. Dan yang terakhir, dimensi empati itu menggambarkan kepedulian dan
perhatian khusus yang diberikan penyedia layanan pada pelanggan individu. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Di sini pengaruh tangible sebagai variabel X1 terhadap kepuasan pelanggan sebagai variabel Y dinyatakan dalam hipotesis 1 atau H1. Selanjutnya, reliability sebagai variabel X2 terhadap kepuasan pelanggan sebagai variabel Y dinyatakan dalam hipotesis 2 atau H2. Yang ketiga, responsiveness sebagai variabel X3 terhadap kepuasan pelanggan sebagai variabel Y itu dinyatakan dalam hipotesis 3 atau H3. Yang selanjutnya ada assurance. Pengaruh assurance sebagai variabel X4 terhadap kepuasan pelanggan sebagai variabel Y dinyatakan dalam hipotesis 4 atau H4. Yang terakhir ada empati yang berpengaruh sebagai variabel X5 terhadap kepuasan pelanggan sebagai variabel Y dinyatakan dalam hipotesis 5 atau H5. Dari hubungan antara variabel X dan variabel Y pada slide sebelumnya diperoleh hipotesis sebagai berikut. H1, bukti fisik atau tangible itu berpengaruh positif pada kepuasan konsumen. Kemudian H2, kehandalan atau reliability berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya, H3, ketanggapan atau responsiveness itu berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya H4, jaminan atau assurance itu berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Dan yang terakhir H5, empati atau empati berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya ada metode penelitian, populasi dan sampel. Pada penelitian ini, populasi penelitian menggunakan semua konsumen di wilayah Indonesia yang pernah bertransaksi di online shop Bali Ayucraft. Kemudian, sampel penelitian yaitu konsumen yang melakukan transaksi di online shop Bali Ayucraft minimal 1 kali. Kemudian, metode pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan teknik snowball sampling. Selanjutnya ada prosedur pengumpulan data. Peneliti ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui metode survei dengan cara mendistribusikan kuesioner penelitian kepada konsumen yang pernah bertransaksi di toko online Bali Ayucraft. Nah, yang pertama itu peneliti menghubungi teman-temannya yang berada di DKI Jakarta untuk menjadi responden. Kemudian peneliti itu mencari responden lain yang merupakan teman dari para responden teman peneliti. Kemudian si peneliti ini menghubungi langsung responden melalui sosial media seperti BBM, WhatsApp, dan Facebook. Terus setelah konsumen yang dihubungi itu berhasil, mereka diminta untuk melengkapi kuesioner yang telah dikirim melalui email, media sosial, dan kemudian dipandu
melalui telepon. Jadi total responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini sejumlah 117 orang dengan survei mulai dari bulan Juli tahun 2014 hingga bulan Mei tahun 2015. Nah, selanjutnya ada profil responden. Dengan jenis kelamin laki-laki itu berjumlah 39 responden, jenis kelamin perempuan itu berjumlah 78 responden dengan total 117 responden yang mereka itu mayoritas usia 18 hingga 25 tahun. Kemudian dari sisi pekerjaan terdapat 62 responden yang berprofesi sebagai mahasiswa, 47 responden yang berprofesi sebagai karyawan, dan 8 responden yang berprofesi lainnya. Selanjutnya, instrumen penelitian dan pengukuran. Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi item-item pertanyaan dari penelitian sebelumnya. Penelitian menggunakan skala pengukuran interval 5 poin dengan rentang nilai mulai dari 1 yang menunjukkan pernyataan sangat tidak setuju hingga 5 yang menunjukkan pernyataan sangat setuju. Pengujian validitas dari instrumen penelitian ini dilakukan menggunakan face validity dan contract validity. Nilai faktor loading yang direkomendasikan untuk menentukan validitas instrumen pada penelitian ini adalah di atas 0,4. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan kontrak reliability yang dihitung secara manual dengan bantuan Microsoft Excel. Nilai kontrak reliability dan nilai average variance extracted itu direkomendasikan untuk menentukan reliabilitas instrumen penelitian adalah di atas 0,5. Nah, berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid dan reliable karena menghasilkan nilai yang sesuai dan mendekati nilai yang direkomendasikan. Baik, di sini saya Luna Purwitasari akan melanjutkan presentasi di mana akan saya awali mengenai hasil dan pembahasan. Nah, di sini terdapat evaluasi kecukupan sampel. Dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan adalah model persamaan struktural atau Structural Equation Modeling yang disingkat SEM dengan menggunakan software statistik AMOS atau Analysis Moment of Structural. Nah, model persamaan struktural ini merupakan penggabungan antara dua konsep statistika, yaitu konsep analisis faktor yang masuk pada model pengukuran atau measurement model dan konsep regresi melalui model struktural. Nah, dalam SEM ini pengukurannya menjelaskan hubungan antara variabel dengan indikator-indikatornya, sedangkan model strukturalnya menjelaskan hubungan antar variabel. Nah, AMOS ini merupakan program khusus untuk menyelesaikan model persamaan struktural, di mana kalau di Indonesia paling banyak ini digunakan program AMOS daripada program atau software lainnya. Nah, dalam model persamaan struktural ini mensyaratkan jumlah sampel yang harus terpenuhi, yaitu minimal 5 kali jumlah parameter yang diestimasi. Nah, dalam penelitian ini menggunakan parameter estimasi sejumlah 19 sehingga jumlah sampel minimal yang harus terpenuhi dalam penelitian yaitu 19 dikali 5 menghasilkan 95 atau sampel minimalnya yang harus terpenuhi adalah 95 sampel. Nah, dalam asumsi ini kecukupan sampel telah terpenuhi ya, karena
jumlah sampel yang digunakan telah melebihi jumlah sampel minimalnya atau minimal yang disyaratkan, di mana minimalnya itu seharusnya 95 sampel, tetapi dalam penelitian ini kan sampelnya berjumlah 117, sehingga sudah melebihi dari yang disyaratkan minimalnya, sehingga kecukupan sampel telah terpenuhi. Baik, selanjutnya ada hasil penelitian mengenai pengujian validitas dan reliabilitas data. Nah, di situ ada tabel ya teman-teman, ada kolom variabel, indikatornya apa saja, ada faktor loading, ada konstruk reliability, dan ada variance extracts. Nah, tadi ya sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan kerja saya pada instrumen penelitian dan pengukuran bahwa nilai faktor loading yang direkomendasikan untuk menentukan validitas instrumen penelitian adalah di atas 0,4. Sedangkan pengujian reliabilitasnya dengan konstruk reliability atau CR-nya itu dihitung manual dengan software Excel. Nah, nilai konstruk reliability dan average variance extracts atau AVE dan CR-nya itu nilai yang direkomendasikan untuk menentukan reliabilitas instrumen adalah di atas 0,5. Nah, di situ sudah jelas bahwa faktor loadingnya itu dari yang 0,62 sampai ke bawah itu ya teman-teman. Walaupun juga ada yang pas di 0,4, dimana tadi yang direkomendasikan adalah di atas 0,4. Dimana di sini range-nya dari 0,4 gitu ya teman-teman sampai dengan 0,95. Nah, di situ CR dan VI-nya itu kan tadi yang direkomendasikan kan di atas 0,5. Sedangkan di situ ada yang memang di atas 0,5, ada yang di bawah 0,5. Gitu ya teman-teman, atau 0,50. Nah, tetapi dari hasil tabel itu, dari hasil pengujian validitas dan reliabilitas, instrumen yang digunakan ini dinyatakan valid dan reliable karena menghasilkan nilai yang sesuai dengan mendekati nilai yang direkomendasikan tadi. Mengenai faktor loadingnya dan CR dan VI-nya ini sudah mendekati, sehingga bisa dikatakan valid dan reliable. Baik, selanjutnya adalah hasil penelitian mengenai evaluasi normalitas data. Nah, di situ sudah ada tabel 2, hasil pengujian normalitas data, di mana terdapat kolom variabel, minimal, maksimal, skewness atau kemiringan distribusi data, CR atau critical ratio, kurtosis atau keruncingan distribusi data, dan juga CR lagi. Nah, di mana di sini itu ada CR critical ratio untuk skewness dan juga ada CR atau critical ratio untuk kurtosis. Nah, dari data itu bisa kita ketahui bahwa evaluasi atas normalitas data ini dilakukan menggunakan kriteria nilai critical ratio atau CR-nya pada output atau hasil AMOS-nya dari nilai skewness dan kurtosis distribusi data. Nah, data sendiri dapat dikatakan normal atau terdistribusi normal apabila nilai critical ratio atau CR-nya ini dari nilai skewness dan kurtosis dihasilkan kurang lebih 2,58. Nah, dalam hasil pengujian normalitas data pada tabel 2 itu ya teman-teman, itu menunjukkan bahwa dari 117 data atau sampel yang digunakan dalam penelitian ini, semuanya itu telah terdistribusi normal, baik secara univariate ataupun multivariate. Nah, univariate itu analisis untuk satu variabel gitu ya teman-teman, atau per variabel. Sedangkan yang multivariate ini analisis yang digunakan pada untuk lebih dari 2 variabel gitu. Nah, itu variabel si peneliti di dalam penelitian gitu ya teman-teman. Dan nilai critical ratio atau CR-nya dari skewness dan kurtosis yang dihasilkan untuk semua indikatornya ini telah menunjukkan distribusi data yang normal gitu, dan dimana semuanya itu kurang dari 2,58. Disitu sudah terlihat ya bahwa bisa kita lihat bahwa semuanya itu
tidak ada yang lebih dari 2,58 gitu. Bisa diamati ya dari tabel itu gitu. Nah, nilai si critical ratio atau si R-nya ini dari skewness dan kurtosis ini dihasilkan secara multivariate itu sebesar 5,127, di mana normalitas data ini secara multivariate masih bisa diterima gitu ya jika nilai critical ratio kurtosis itu kurang dari 10 nilai yang dihasilkannya, di mana nilai yang dihasilkan di situ kan 5,127 which is kurang dari 10. Nah, dengan demikian dari tabel itu ya teman-teman dapat disimpulkan bahwa asumsi atas normalitas data dalam penelitian tersebut itu sudah dipenuhi atau data itu terdistribusi secara normal. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian mengenai evaluasi kesesuaian model. Nah, kesesuaian model atau bisa disebut juga goodness of fit ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah sebuah distribusi data dari sampel ini mengikuti sebuah distribusi teoritis tertentu ataupun tidak. Nah, penelitian ini menggunakan kriteria nilai GFI, AGFI, TLI, CFI, dan NFI untuk mengevaluasi kesesuaian model atau goodness of fit. GFI atau Goodness of Fit Index merupakan indeks yang menggambarkan tingkat kesesuaian model secara keseluruhan yang dihitungkan dari residua kuadrat dari model yang diprediksi daripada data sebenarnya. AGFI atau Adjusted Goodness of Fit Index merupakan pengembangan GFI yang disesuaikan dengan rasio dari degree of freedom. Untuk TLI atau Tucker-Lewis Index merupakan indeks kesesuaian inkremental yang membandingkan model yang diuji dengan baseline model, di mana digunakan untuk mengatasi permasalahan akibat kompleksitas model. CFI merupakan Comparative Fit Index atau yang juga merupakan indeks kesesuaian inkremental, di mana sangat dianjurkan untuk dipakai karena relatif tidak sensitif terhadap besarnya sampel dan kurang dipengaruhi oleh kerumitan model. Sedangkan NFI atau Norm Fit Index merupakan indeks ukuran perbandingan antara proposed model dan juga null model. Nah, dari kesemua kriteria nilai GFI, AGFI, TLI, CFI, dan NFI ini direkomendasikan gitu ya, atau memiliki kesesuaian yang baik apabila menghasilkan nilai di atas 0,90. Nah, dalam penelitian ini menghasilkan nilai GFI sebesar 0,788, AGFI menghasilkan nilai sebesar 0,706, TLI menghasilkan nilai sebesar 0,730, CFI sebesar 0,784 dan NFI sebesar 0,694. Nah, sehingga model penelitian ini tuh dapat dikatakan fit itu ya teman-teman, karena nilai GFI, AGFI, TLI, CFI, dan NFI-nya yang dihasilkan telah memenuhi nilai yang direkomendasikan, meskipun nilainya masuk ke dalam kategori fit marginal, karena tadi yang penerimaan direkomendasikan dan memiliki kesesuaian baik adalah yang di atas 0,90, sedangkan penelitian ini nilai dari GFI, AGFI, TLI, CFI, dan NFI-nya masih di bawah dari yang direkomendasikan atau di bawah 0,90. Baik, selanjutnya adalah hasil penelitian mengenai pengujian hipotesis penelitian. Di sini terdapat 5 hipotesis ya, di mana hipotesis 1 ini menyatakan bahwa bukti fisik atau tangible berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Namun setelah adanya perhitungan gitu ya nih teman-teman, ternyata hipotesis 1 atau H1 ini ditolak. Selanjutnya ada hipotesis 2 yang menyatakan kehandalan atau reliability berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen, di mana hipotesis kedua ini atau H2 ini juga kembali ditolak. Hipotesis 3 menyatakan ketanggapan atau responsiveness berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Namun, balik lagi ya, ternyata hipotesis 3 atau H3 ini juga ditolak.
Hipotesis 4 atau jaminan assurance ya berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Tetapi hipotesis 4 atau H4 ini juga ditolak seperti hipotesis-hipotesis sebelumnya. Dan yang kelima adalah empati atau empati berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen, di mana hipotesis 5 atau H5 ini diterima. Sehingga dari hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3, hipotesis 4, dan hipotesis 5 yang hanya diterima adalah hipotesis 5 atau H5, di mana menyatakan bahwa empati ini berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Sehingga H1 sampai H4 ditolak dan H5 adalah satu-satunya yang diterima. Baik, setelah hasil penelitian yang sudah saya jabarkan tadi, di sini saya akan masuk ke pembahasannya. Di mana penelitian tersebut ya menghasilkan dari 5 dimensi service quality, hanya dimensi empati yang secara signifikan dan positif mempengaruhi kepuasan konsumen terhadap toko online. Sedangkan dimensi lainnya seperti tangible, reliability, dan responsiveness ditemukan tidak mempengaruhi kepuasan konsumen. Dimensi empati dalam konteks ini dinilai sangat penting oleh pelanggan untuk toko online baru yang belum lama beroperasi. Dimensi assurance ini memiliki hasil yang signifikan mempengaruhi kepuasan konsumen, namun pengaruhnya negatif. Jadi di dimensi assurance ini signifikan tetapi pengaruhnya negatif. Sehingga semakin besar jaminan yang ditawarkan oleh toko online pada konsumen, justru dapat menyebabkan kepuasan konsumen menjadi semakin menurun. Nah, kenapa bisa menurun? Karena dalam konteks pembelian online, isu-isu mengenai seperti keamanan transaksi, privasi konsumen, ketidaksesuaian produk yang dipesan dengan yang dikirimkan gitu ya, ataupun hal yang lainnya masih menjadi kekhawatiran bagi konsumen ketika berbelanja secara online, apalagi pada toko online yang masih relatif baru beroperasinya. Kepuasan konsumen ini pada toko online yang belum lama beroperasi seperti itu akan menurun ketika konsumen merasa tidak aman saat bertransaksi gitu. Aduh, aman enggak ya kalau aku transaksinya? Aduh, privasiku ini tuh aman apa enggak ya gitu, atau aduh, produkku ini yang aku pesan ini tuh nanti datanya sesuai apa enggak ya, karena kan kalau tidak sesuai juga meribetkan gitu ya, semisal sana menerima retur juga meribetkan, kalau sana tidak menerima juga merugikan gitu kan. Nah, sehingga semakin besar jaminan yang ditawarkan oleh seller gitu ya, oleh toko online pada konsumen ini, malah justru menyebabkan kepuasan konsumen ini menjadi semakin menurun. Baik, di sini kita sudah berada pada akhir dari presentasi mereview artikel ini, di mana dari penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa dengan menggunakan analisis model persamaan struktural, penelitian ini menemukan beberapa temuan yang menarik terkait pengaruh service quality pada kepuasan konsumen dalam konteks online shopping. Yang pertama ini, dimensi empati, merupakan dimensi service quality yang menjadi determinan utama dari kepuasan konsumen terhadap toko online, karena tadi pengaruhnya signifikan dan juga positif. Kedua, dimensi tangible, reliability, dan responsiveness ditemukan tidak mempengaruhi kepuasan konsumen terhadap toko online. Dan yang ketiga, dimensi assurance ini berpengaruh negatif pada kepuasan konsumen terhadap toko online, sehingga dimensi assurance ini tuh signifikan tetapi pengaruhnya negatif. Baik, setelah kesimpulan di sini terdapat implikasi, di mana di sini terdapat beberapa saran praktis yang direkomendasikan untuk toko online berdasarkan hasil temuan penelitian ini. Yang pertama ini dalam konteks pembelian online, khususnya toko online yang baru, yang belum lama beroperasi, kepuasan konsumen ini sangat ditentukan oleh empati atau perhatian dan layanan personal yang diberikan dari si seller kepada si konsumennya.
Sehingga si toko tersebut pun harus berfokus untuk terus meningkatkan perhatian dan layanan personal pada konsumen. Nah, empati ini dapat diwujudkan melalui sistem frequently asked question yang baik ataupun kesediaan untuk membantu pelanggan selama bertransaksi di toko tersebut, ataupun kebebasan bertukar pendapat dengan konsumen terkait produk-produk yang ditawarkan atau sebagai solusi atas pemenuhan kebutuhan konsumen. Nah, konsumen yang puas atas pelayanan tersebut bisa akan memutuskan untuk melakukan pembelian ulang di next time, atau dia merekomendasikan kepada orang-orang terdekatnya untuk berbelanja pada toko tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah dimensi assurance ini berpengaruh negatif pada kepuasan konsumen terhadap toko online. Nah, sehingga si pihak seller tersebut seharusnya meningkatkan keamanan transaksi, khususnya terkait dengan seperti penggunaan kartu kredit untuk pembayaran produk, menjaga privasi konsumen dengan tidak menyalahkan data-data konsumen gitu kan, ataupun menjamin bahwa produk yang dipesan itu sesuai dengan yang akan datang nanti, atau produknya ini itu sesuai, tidak cacat, ataupun juga tidak akan menimbulkan keluhan-keluhan lainnya terhadap produk tersebut, sehingga si seller pun juga harus menjamin produk tersebut memang seperti apa yang diinginkan oleh si konsumen agar kepuasan si konsumen ini pada toko tersebut meningkat. Nah, selanjutnya penelitian ini menghasilkan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian mendatang, yaitu penelitian yang mendatang sebaiknya menggunakan jumlah sampel yang lebih besar dan memperluas cakupan sampel untuk tujuan lebih meningkatkan nilai goodness of fit dari model persamaan struktural dan meningkatkan generalisasi hasilnya. Kemudian juga penelitian mendatang akan lebih menarik jika meneliti toko online yang sudah lama beroperasi dan memiliki reputasi yang baik, sehingga nanti dapat dibandingkan hasilnya dengan mengetahui dimensi service quality apakah yang mempengaruhi kepuasan konsumen pada masing-masing toko online tersebut. Jadi membandingkan bagaimana sih toko online yang belum lama beroperasi dengan toko online yang sudah lama beroperasi dan memiliki reputasi yang baik. Baik, di akhir presentasi kali ini saya akan menjabarkan mengenai keterbatasan penelitian di mana toko online Bali Ayu Craft yang belum lama beroperasi ini mengakibatkan penelitian memakan waktu yang cukup lama, karena kan tadi sekitar setahun ya, dalam mengumpulkan responden yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Reputasi toko online juga belum lama terbangun karena toko online tersebut masih baru beroperasi ya, sehingga mengakibatkan penelitian melalui langkah yang tidak mudah karena belum begitu ramainya konsumen pada toko tersebut, sehingga si peneliti ini harus memakan waktu yang lama untuk mengumpulkan para responden yang juga konsumen yang sudah pernah berbelanja pada toko online Bali Ayu Craft untuk dijadikan sebagai responden dalam penelitian, sehingga memang inilah keterbatasan penelitian pada toko online yang belum lama beroperasi dan belum lama berdiri. Dan terakhir, kami cantumkan daftar pustaka mengenai artikel yang kami ulas yang menjadi bahan presentasi kelompok kami. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada audiens untuk mengajukan pertanyaan, mengajukan saran, ataupun mengajukan sanggahan apabila terdapat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman audiens. Apabila kelompok kami terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.